Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Adetria. Kali ini bikin konten nih guys, karena lagi viral-viralnya, karena lagi anget-angetnya, dan bahkan ya sampai sampai di beranda saya itu sampai keluar terus itu kasus tentang Mbah Tupon yang sertifikatnya ganti atas nama orang dan untuk jaminan bank. Dan yang jadi masalah sekarang mau disita bank. Nah itu guys. Nah ini di channel Adetria ada sedikit tutorial, ada sedikit cara, ada sedikit pengetahuan bagi orang-orang pemula tentang mengurus tentang sertifikat ya guys. Jadi misalkan Anda beli tanah, Anda mau mecah bidang, Anda mau donwaris, hibah segala macam tentang sertifikat, ini Anda harus paham juga ya guys. Di channel Adetria akan dikupas ya guys. Jadi jangan sampai orang-orang pemula itu kena dengan mafia tanah, karena repotnya kalau kena sama mafia tanah, kita juga yang ribet ya guys. Kayak kasusnya Mbah Tupon itu tiba-tiba sertifikatnya ganti nama atas nama orang dan orangnya itu menjaminkan ke bank. Kayak bank itu tidak mau tahu ya guys. Istilahnya ini jaminannya ini ya, mau tidak mau harus disita. Paling ya kalau kita gugat-gugatan ya kenapa bisa jadi atas nama. Ya akhirnya ya ribut ya guys, ruwet akhirnya. Barangkali mungkin mudah-mudahan kasus Mbah Tupon ini bisa selesai dan bisa untuk pelajaran bagi kita semua, bagi orang-orang yang pemula ya guys. Makanya ini buat teman-teman yang misalkan Anda beli tanah nih di mana saja. Kebetulan Adetria kan posisinya di Bantul, Yogyakarta. Misalkan Anda beli tanah di Bantul, Yogyakarta, itu harus jeli sertifikatnya. Misalkan Anda jadi pembeli harus jeli sertifikatnya bagaimana. Dicek dulu lewat notaris apa di BPN, kita datang fotokopiannya dicek dulu keasliannya bagaimana. Terus ada masalah enggak, ada sengketa tidak, kira-kira tidak ada sengketa bla bla bla, aman. Maling ngecek cuman sehari 2 hari, ataupun kalau kita sibuk suruh notaris yang bisa dipercaya ya guys. Notaris itu juga manusia, kadang-kadang ada yang notaris itu kerjanya itu selambe aja, jadi santai gitu, padahal kita itu bener-bener membutuhkan ya guys. Nah cari notaris yang kira-kira dipercaya. Bagaimana cara mengetahui notaris yang bisa dipercaya guys? Misalkan ada plang nih, ada notaris si A si B misalkan. Anda sebelum masuk kan itu ada tuh klien-klien yang keluar dari notaris itu kantornya. Kita tanya bagaimana notaris ini, ya diajak ngobrol lah orang-orang itu bagus apa tidak. Nanti orang-orang itu akan menjelaskan, oh saya bagus mas, notaris ini begini-begini, nyatanya saya sudah jadi ini pecah kayak gini-gini, ini donwaris ini. Nah itu juga cara memilih notaris yang baik ya guys. Tidak ujuk-ujuk sebret notaris, tiba-tiba akhirnya ya sama. Notaris juga ada yang kong kalingkong. Kadang-kadang notaris itu bener, tapi perantaranya ini yang nggak bener ya guys. Nah itu guys, kita harus memahami seperti itu. Nah kebetulan di notaris di Bantul, Yogyakarta itu kebetulan Adetria juga banyak yang mengenal ini bagus, ini ada yang kerjanya lambat, ini ada yang bagus, ini ada yang tidak ada masalah gitu guys. Tapi lebih baiknya notaris itu kesenangan kita. Mungkin pakai notaris ini baik, pakai notaris ini kok kurang kerjanya, pakai notaris. Nah itu juga ada perbedaan, karena notaris juga ada undang-undangnya dan ada batas-batas tertentu yang sudah memang dibatasi kuotanya untuk mengurus sertifikat itu. Kita kembali lagi ya guys, jangan sampai orang-orang awam kena mafia tanah. Makanya di channel ini juga harus paham betul tentang tanah. Misalkan ada tanah harga pasarannya sekian, tiba-tiba kok ini dijual harga murah. Kita juga perlu pertanyaan, kita jangan sebret-sebret langsung beli ya guys. Kita selidiki dulu tentang tanah ini bagaimana, ada masalah dan tidak, akses jalannya tertera di sertifikat, ternyata ini bener apa tidak, itu harus diketahui ya guys. Nah itu cara mengetahui akses jalan itu juga kita datang ke masyarakat setempat, kita datang ke Pak RT atau ke Pak RW, itu bagaimana tentang tanah itu. Kita tidak apa-apa ya guys, kita jadi
jangan sampai malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai ya guys, kita sudah mengeluarkan uang membeli tanah, tiba-tiba tanah itu bermasalah. Nah, itu penting banget nih buat teman-teman dimanapun Anda berada, ataupun di luar Jogja ataupun di luar Jawa, itu sama guys, undang-undang pertanahan itu seperti itu. Dan kalau misalkan Anda beli tanah kaplingan nih, kaplingan, ada sertifikatnya enggak? Soalnya tanah kaplingan di Bantul Yogyakarta itu, kalau kita beli tanah kaplingan belum ada sertifikatnya, itu hati-hati ya guys. Karena peraturan di Bantul sendiri itu, ada yang tanah itu yang tidak bisa dipecah. Dalam arti kata lain, mungkin programnya sekarang peraturannya hanya 3 bidang. Satu lokasi itu hanya bisa dipecah 3 bidang. Itu kalau orang-orang biasa guys. Tapi kalau Anda beli di developer atau mungkin Anda beli di pengembang yang sudah ada izinnya, ada berapa ratus kapling juga pasti jadi ya guys sertifikatnya, karena itu memang ada undang-undangnya. Tapi kalau Anda beli di orang perorangan, misalkan ada orang jual tanah kapling ada 7 kapling, itu hati-hati ya guys, karena sertifikatnya belum tentu jadi dengan cara cepat. Itu lama ya guys, hampir bertahun-tahun. Pengalaman teman saya itu 4 tahun aja sertifikat belum jadi guys, karena diiris 4 kapling. Karena undang-undang pertanahan di Bantul Yogyakarta nih, biasanya mecah itu kalau satu orang tuh 3 paling aman, 4 lah paling tidak. Tapi paling amannya itu 3 kapling mesti jadi ya guys. Jadi kalau Anda beli tanah kaplingan itu juga harus hati-hati. Makanya di channel Adetria ini kasusnya Mbah Tupon itu jadi pelajaran buat kita. Jadi kenapa kok Mbah Tupon bisa langsung balik nama ke orang itu? Ada apa gitu guys? Ada apa kok bisa saking percayanya sama orang tersebut, akhirnya tanda tangan akhirnya ya rungkat ya, akhirnya ya nggak jelas, ruwet akhirnya. Makanya di channel Adetria membagi tips buat para pemula, jangan sampai kena mafia tanah. Mafia tanah itu ya termasuk kayak mediator itu ya guys. Itu katanya tidak ada masalah, ternyata tanahnya tanah ruwet. Begitu guys. Jadi buat teman-teman, kita belajar dari kasusnya Mbak Tupon itu, mudah-mudahan Mbak Tupon juga bisa selesai ya guys. Karena sayang sekali itu tanah udah ganti nama orang dan sudah menjadi jaminan bank, itu kasihan banget itu. Maka dari itu ini buat teman-teman, untuk kasus ini untuk pembelajaran bagi kita. Jadi kalau Anda mengurus tanah, Anda beli tanah, Anda mau dunwaris atau mecah kapling, itu cari notaris yang bener-bener bisa dipercaya lah. Ataupun kita mediator juga bisa dipercaya, notarisnya di mana, rumahnya di mana, kita harus tahu, berkasnya itu harus sampai mana, kita harus jeli betul-betul, harus tahu, pokoknya kita harus tahu ya guys. Sebagai perantara juga harus tidak menerima komisi saja, seperti itu ya pribadi. Jangan sampai mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi semuanya. Jangan sampai tidak like dan subscribe ya guys di channel Adetria. Ada salah-salah kata, mohon maaf. See you, love you, bye bye.